Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suyaningrat dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1889 di Paku Alam, Yogyakarta. Suwardi kecil mendapatkan pendidikan pesantren di Kalasan, asuhan Kiai Haji Soleman Abdurrahman. Setelah itu, ayah Suwardi memasukkan Suwardi ke sekolah government Belanda, yakni ELS, Europees Lagere School, yang berada di Kampung Bintaran, dekat dengan kadipaten tempat tinggal Suwardi. Setelah lulus dari ELS, ayah Suwardi menginginkan Suwardi melanjutkan sekolah ke Ospia, Opleiding School for Inlanders Ambtenaren, yang merupakan sekolah bagi calon pegawai government Belanda. Namun, Suwardi lebih memilih untuk melanjutkan sekolah ke Kweek School, yang merupakan sekolah bagi calon guru. Karena Suwardi sudah merasakan adanya kesenjangan pendidikan antara anak-anak Belanda, anak bangsawan, dan rakyat jelata. Dalam perjalanannya, Suwardi bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang menawarkan pendidikan dokter bagi anak-anak bangsawan. Mendengar pemaparan Dr. Wahidin bahwa rakyat kekurangan tenaga medis, maka Suwardi memutuskan untuk meninggalkan sekolah Kweek School dan memilih melanjutkan sekolah di Stopia, School tot Opleiding van Indische Artsen, yang terletak di Batavia. Di Stopia, Suwardi bertemu dengan anak-anak bangsawan lain dari berbagai daerah yang ternyata memiliki visi perjuangan yang sama dengannya. Sehingga kegiatannya di sekolah tidak hanya diisi dengan belajar mata pelajaran sekolah saja, melainkan diisi dengan diskusi-diskusi kebangsaan. Akhirnya, melalui pelajar yang belajar di Stopia inilah, pada tahun 1908 lahirlah organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berupaya menjadi wadah aspirasi bagi pemuda Inlander, terutama melalui dunia jurnalistik. Kegiatan yang cukup padat, baik di sekolah maupun di Budi Utomo, akhirnya membuat kondisi kesehatan Suwardi semakin menurun. Kondisi tersebut cukup mempengaruhi kualitasnya sebagai seorang pelajar, sehingga tanpa disangka, pada saat pengumuman kenaikan kelas ke kelas 5, ternyata Suwardi dinyatakan tidak naik kelas karena nilainya terlalu jelek. Perasaan kecewa yang teramat dalam menggelayuti pikiran Suwardi ketika itu. Namun, karena dukungan keluarga dan teman-teman, Suwardi berupaya bangkit dan menerima kenyataan. Pada tahun 1910, Suwardi mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai ahli kimia di laboratorium pabrik gula Kalibogor. Namun, pada tahun 1911, Suwardi menyatakan mengundurkan diri dari pekerjaannya karena ia tidak sanggup melihat rakyat yang bekerja diperlakukan secara kasar. Di saat yang sama, Budi Utomo sedang berupaya menetapkan tujuan. Suwardi mendapatkan ajakan untuk bergabung dengan organisasi Sarekat Dagang Islam, yang merupakan organisasi perjuangan yang bergerak di bidang politik dan agama. Pada organisasi tersebut, Suwardi menjadi penulis yang aktif menulis di berbagai media massa. Mulai dari sanalah kemudian Suwardi berkenalan dengan organisasi lainnya. Pada tahun 1913, Suwardi menikah dengan Raden Ayu Sutartina, yang juga merupakan kerabat dari ayah Suwardi. Beberapa hari setelah pernikahan, Suwardi ditangkap oleh polisi Belanda karena dianggap memberikan dukungan pada rakyat melalui tulisan-tulisannya. Akhirnya, sebagai hukumannya, Suwardi diasingkan dan ia memilih untuk diasingkan ke Belanda. Di Belanda, kehidupan Suwardi dan Sutartina sangat terkatung-katung. Namun di Belanda justru Suwardi didekatkan kembali dengan cita-cita masa lalunya untuk menjadi seorang guru. Suwardi sangat kagum pada metode Froebel yang menerapkan pendidikan dengan menyanyi dan bermain. Kemudian metode Dr. Maria yang menerapkan metode pendidikan dengan menitik beratkan pada panca indera. Lama berkiprah di dunia tulis-menulis di organisasi, Suwardi memutuskan untuk kembali memfokuskan dirinya pada dunia pendidikan. Karirnya sebagai seorang pendidik diawali dengan menjadi guru di sekolah Adi Darmo yang didirikan kakaknya, yaitu Raden Mas Surya Pranoto. Setelah 1 tahun Suwardi menjadi guru, muncullah ide gagasannya untuk mendirikan sekolah sendiri.
Akhirnya pada tanggal 3 Juli 1922, Suwardi memutuskan untuk mendirikan sekolah baru yang ia beri nama National Onderwijs Instituut Taman Siswa. Sekolah yang didirikannya tersebut merupakan bentuk prosesnya terhadap sekolah yang didirikan oleh kolonial Belanda yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, filosofi dan seluruh aktivitas di Taman Siswa dilandasi oleh kebudayaan bangsa Indonesia agar anak-anak Inlander dapat menjadi seorang intelektual yang berbudi pekerti serta mencintai tanah airnya. Pada tahun 1932, pemerintah Belanda menyita semua barang-barang yang ada di Taman Siswa. Karena Taman Siswa tidak membayar pajak pada pemerintah Belanda, barang-barang yang disita tersebut kemudian dilelang ke bangsawan-bangsawan hingga membuat hati Suwardi merasa sangat marah sekaligus sedih. Namun di luar dugaannya, ternyata bangsawan-bangsawan tersebut memberikan barang-barang yang telah dilelang tersebut untuk Taman Siswa kembali. Setelah pendirian Taman Siswa tersebut, Suwardi mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara pada tanggal 23 Februari 1928. Selama berjalannya waktu, Taman Siswa semakin berkembang. Ki Hajar Dewantara pun dikenal dengan pelopor pendidikan Indonesia. Hal tersebut membawanya pada jabatan sebagai Menteri Pengajaran pada awal kemerdekaan dan juga anggota DPR pada pemerintahan RIS pada tahun 1949 menjelang 1950 Republik Indonesia Serikat. Namun pada tahun 1950, Ki Hajar memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR dan memilih mengurus Taman Siswa. Selama mengurus Taman Siswa, Ki Hajar tidak berpangku tangan. Ia pun masuk aktif menulis di berbagai media massa untuk menuangkan pemikirannya. Di antaranya mengenai Tripusat Pendidikan yang diusungnya pada Taman Siswa, maupun mengenai pendidikan bagi kaum perempuan. Kegiatan-kegiatan tersebutlah yang mengisi hari-hari Ki Hajar, hingga beliau wafat pada tanggal 26 April 1959.